Ya, Kak Dwikinya mati lampu ya. Astagfirullah. Tes. Halo, selamat malam. Kak Dwikinya mati lampu, guys. Halo, apakah sudah kedengeran? Oke, siap, sudah terdengar ya. Oke, jadi teman-teman, sebelumnya sebentar. Oke, jadi mohon maaf banget teman-teman, baru aja 2 menit yang barusan ini di daerah aku mati lampu. Jadi sebelumnya aku mohon maaf banget kalau aku off cam dulu ya sebentar ya teman-teman ya. Nanti kalau misalnya udah on, kalau misalnya sudah nyala lagi listriknya, nanti bakal on cam. Oke teman-teman, aman ya. Yang penting kita belajar aja bareng-bareng dulu. Nah, jadi sebelumnya aku mungkin udah lama banget nggak ketemu sama teman-teman semua, nggak belajar bareng TIU, bareng kalian. Jadi aku izinkan memperkenalkan diri terlebih dahulu teman-teman. Nama aku Dwiki Paurlian Sinaga, kalian boleh panggil Dwiki. Saat ini berprofesi sebagai seorang ASN, dulunya udah pernah ikut SKD juga teman-teman. Jadi mungkin secara garis besarnya mungkin bisa sharing ke teman-teman gimana cara menjawab TIU. Terutama untuk yang malam ini bagian deret numerik. Jadi kita banyak-banyak belajar tentang deret numerik. Deret numerik ini itu adalah materi yang wajib banget keluar di tes ASN teman-teman. Wajib banget keluar. Nah, jadi cara menjawabnya sebenarnya gampang-gampang aja, tapi fokus kita adalah memperbanyak latihan variasi soal. Jadi sebenarnya untuk hitungannya itu nggak bakal ada yang sulit. Untuk angka-angkanya juga nggak bakal ada yang jelek. Tapi gimana cara melogikakannya, itu yang mau kita pelajari, mau kita coba pelajari malam ini. Ya teman-teman ya. Oke, jadi langsung aja kita mulai. Sebelumnya seperti biasa teman-teman, nanti kita bakal pakai fitur polling seperti biasa. Untuk soal-soal yang tadi di pretest juga masih banyak yang salah. Kita coba cek dulu ya. Sebentar aku mau ganti screen-nya. Semoga nanti cepat hidup listriknya lagi deh. Oke, nah nice. Semoga sudah kelihatan di device masing-masing teman-teman. Sekarang kita coba bahas bareng-bareng ya. Kita coba bahas bareng-bareng. Namun sebelumnya ku berikan waktu buat teman-teman. Pollingnya sudah kubuka. Buat yang mau jawab silahkan dicoba minimize dulu pollingnya. Dikerjakan dulu. Paling semenit juga selesai. Sampai 50% yang jawab nanti langsung kita bahas. Jadi kita geraknya lebih apa ya, biar lebih efisien waktunya. Kira-kira seperti itu. Yuk, kira-kira untuk soal yang ini jawabannya apa teman-teman? Wih, rame banget 680 orang ya. Oke, nice lah, nggak apa-apa. Ayo, soalnya 34, 7, 19, 13, 39, 21, 64, dan seterusnya. Kira-kira. Aku tutup polling tapi nggak bisa dibuka lagi. Bisa teman-teman. Kalau yang di laptop itu ada tanda titik 3 di ujung zoom-nya, tulisannya more. Kalau yang di handphone juga sama sih, bagian titik 3 paling kanan. Nah, wait bang, tulis dulu soalnya di kertas oret-oret. Siap, kita tunggu teman-teman. Pokoknya kita bikinnya sampai 50% yang jawab. Sejauh ini masih 15%. Gitu ya. Di aku kok nggak ada suaranya ya? Mungkin teman-teman bisa apa? Di restart, join ulang mungkin. Soalnya teman-teman yang lain pada kedengaran kok. Kalau misalnya ada kendala di audionya, nanti tolong dikasih tahu ya teman-teman ya. Ini semoga aman lah baterai laptopnya. Semoga cepat nyala lah listriknya. Oke, sebentar sambil kita tunggu. Ayo. Endpoll bang, sebentar ya. Masih 20% yang menjawab teman-teman. Nanti kalau nggak kita dikitin deh. Sampai 40% baru kita end pollingnya langsung kita bahas deh, boleh. Ramai banget 700 orang. Kalian pada semangat-semangat banget ya. Tahun ini semoga dibuka deh. Kalau misalnya rumor-rumornya sih, ya biasa rumor dibuka sih tahun ini ya. Semoga tahun ini dibuka dan teman-teman langsung lolos di percobaan tahun ini. Jadi nggak perlu repot-repot lagi tahun depan. Nggak usah ulang-ulang lagi belajar-belajar dan lain-lain. Nggak usah. Nanti bisa fokus langsung kerjanya aja. Amin ya. Amin. Siap, siap, siap. Oke, sebentar teman-teman. Sambil kita tunggu. Sambil kita tunggu. Bang, ada nggak buat nakes? Nanti kita tunggu sama-sama infonya ya, teman-teman ya. Oke, sedikit lagi deh. Sampai 40% aja.
Oke, nice banget. Kita end pollingnya, 200 orang sudah menjawab, kita lihat resultnya sama-sama. Banyak kan menjawab yang C, tapi kalau teman-teman lihat sendiri, itu masih variatif jawabannya ya, jadi masih ada dari A sampai E banyak yang jawab. Sekarang kita samakan aja jawabannya. Pertama, cara jawabnya gimana sih? Nah, ini adalah cara aku pribadi sih. Jadi ketika dulu aku melihat atau coba ngerjain, tapi ingat bukan rumus ya teman-teman ya, tapi pada umumnya aku waktu aku SKD dulu membantulah buatku. Nah, sekarang 3, 4, 7, 19, 13, 39, 21. Kalau kita lihat, di sini kan angkanya kayak naik turun gitu ya teman-teman ya. Memang sih naik, 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 tiba-tiba turun, tiba-tiba naik, tiba-tiba turun, tiba-tiba naik. Seperti itu kan. Nah, kalau misalnya naik turun seperti ini, aku tuh biasanya aku coba kalau selang-seling satu tuh gimana sih? Misalnya seperti ini. 3 ke 7, kemudian 7 ke 13, 13 ke 21, 21 dan berikutnya. Itu kira-kira ada nggak hubungannya? Dan harus kita cari polanya yang konstan. Pola yang konstan itu seperti apa teman-teman? Dari 3 ke 7 itu apa hubungannya? Mungkin yang paling sederhana kita pikirkan ya tambah 4 gitu kan. Dari 7 ke 13, oh 7 ke 13 ternyata tambah 6. Kemudian dari 13 ke 21 ternyata ditambah 8. Lalu dari sini, inilah pola yang inilah yang mau kita cari, tanda tanya. Nah, sekarang polanya kan belum konstan. Sebenarnya belum konstan. Ini kan masih plus 4, plus 6, plus 8. Tapi karena kita sudah terbiasa atau kita pasti bisa mikir lah kalau plus 4, plus 6, plus 8. Selanjutnya pasti apa? Pasti plus 10. Karena pola konstannya tambah-tambah 2 dia sebenarnya. Tapi polanya bertingkat. Perlu nggak kita tulis sampai pola bertingkatnya sampai serapi ini? Nggak perlu, ketika SKD itu nggak perlu. Yang penting teman-teman tahu aja, oh plus 4, plus 6, plus 8, otomatis yang selanjutnya plus 10. Otomatis yang selanjutnya plus 12. Akan selalu seperti itu. Nah, berarti tugas kita mengisi yang di sini. Iya kan? Berarti angka di sini adalah 21 angka sebelumnya 21 ditambah 10. Berapa teman-teman? 21 tambah 10 sama dengan 31. Maka otomatis jawabannya yang A salah, yang E juga salah. Tersisalah yang B, C, D. Karena 31 di depannya. Oke? Habis itu kita mau lihat yang lanjutannya lagi. Berarti kita cari pola yang berikutnya teman-teman. Dari angka 4 ke angka 19 itu apa polanya? Seperti itu kan? Dari angka 4 ke 19 tambah 15. Dari angka 19 ke 39 tambah 20. Dari 39 ke 64 ternyata ini tambah 25. Kita harus langsung bisa mikir dong. Oh iya ya, 15, 20, 25. Otomatis yang berikutnya pasti tambah 30. Nah, pertanyaannya, yang mana yang mau ditambahkan 30? Angka sebelumnya yang 64 ini, angka sebelumnya ditambah 30. Seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita tambahkanlah. Tambah 30, jawabannya 64 tambah 30 sama dengan 94. Jawabannya adalah yang C. Tenang aja, secara penulisannya tuh nggak mungkin seribet ini kalian nulisnya serapi ini, nggak mungkin nanti SKD. Hanya karena kita lagi belajar bareng-bareng teman-teman, biar mungkin nanti pertanyaannya nggak muncul berulang, jadi kutuliskan lebih lengkap aja. Gitu ya. Nanti pasti teman-teman udah paham lah, oh ini selang-selingnya seperti apa, itu aja yang perlu kita lihat. Oke, boleh lanjut nggak nih? Aman ya? Cocok ya? Oke, semoga udah pada aman. Kita mulai dari eh yang gampang-gampang dulu deh, sebentar. Nah, sekarang untuk yang ini, ayo silahkan teman-teman, kubuka pollingnya. Coba teman-teman jawab dulu sampai di pollingnya, kita tunggu sampai 40%. Kalau 40%-nya nanti lama, kita kurangi jadi 30%. Tenang aja, aku bakal bikin waktunya seefisien mungkin kok teman-teman. Nggak mungkin kulama-lamain buat apa juga. Oke, makin banyak yang kita bahas, makin mantap juga. Makin puas juga aku jadinya. Widih, makin puas. Siap bang, puas. Ayo, gimana teman-teman? Sambil bantu doa ya, semoga listriknya cepat hidup. Udah kepanasan aku di dunia ini. Ya ampun. Nah, ayo, ini bukan kategori soal yang sulit. Jangan terlalu dibawa pusing. Sekali lihat itu nanti bisa tahu kok teman-teman. Ayo, gimana?
Sejauh ini beda-beda semua nih. Jadi fokus kita sekarang tuh lebih ke memperbanyak variasi soal ya teman-teman ya. Biar ketika ngelihat soal tuh nggak yang kayak banyak kagetnya gitu loh. Cemana lompatnya tuh? Nah itu dia. Pangkat 4. Jangan di-spill dulu di kolom chatnya. Nanti teman-teman yang lain pada nyontek. Easy ya. Nah, aduh nggak ngerti. Wih, Komang. Nyanyi dulu bang. Gampang, siap. Siap Bang EZ. Nah, kita tunggu sebentar ya teman-teman ya. Kita tunggu sebentar. Baska, siap-siap. Oke, langsung aja deh kita bahas. Masih 20%. Karena rame banget, 771 orang. Ya ampun. Rame Pol. Bentar, share result. Nah, kita lihat bareng-bareng. Jawabannya masih beda-beda. Jadi misalnya tadi yang bilang mudah atau gampang, ternyata teman-teman yang lain masih belum nemu polanya. Jadi sama-sama kita pelajari ya teman-teman ya. Buat yang udah tahu nice banget, tapi kita tunggu teman-teman yang lain biar tahu semuanya gitu kan. Nah, sekarang kalau kita lihat, kalau misalnya kita kan kalau soal deret angka itu biasanya kita bikin ini plus 7, ini plus 73 gitu-gitu kan. Kita bikin tambah-tambah. Tapi ternyata dari 7 ke 73 kan udah gede banget. Udah aneh banget kan teman-teman ya. Aneh banget. Jadi kayak ada nggak sih cara lain untuk menentukan pola deret angka? Ternyata ada. Ternyata ada jenis, ternyata ada variasi soal yang beda. Untuk yang ini, kalau teman-teman perhatikan, angka 8. Kira-kira angka 8 itu ada something nggak ya? Bisa kita ubah nggak ya bentuknya? Misalnya gitu kan. Kemudian 81. Dan kalau teman-teman familiar sama soal-soal, 1024 juga sama. Itu juga lumayan angka yang bisa diubah juga bentuknya. Gimana maksudnya ngubah bentuk? Nah, jadi 8 ini kan bisa kita bikin jadi 2 pangkat 3 kan? Kita coba-coba dulu aja. Kita cari ininya. Kita cari hubungannya. Kalau memang nggak dapat nanti hubungannya kita cari pola lain. Selalu seperti itu. Nah, 8 ini kan 2 pangkat 3. Kalau 81 ternyata 3 pangkat 4. Ya kan? Nah, itu masih gampang tuh, masih bisa dihafal. Kalau 1024 itu sebenarnya masih gampang juga. Tapi buat teman-teman yang nggak tahu, 1024 itu adalah 4 pangkat 5. Nah, kalau udah teman-teman lihat di sini, lah gampang banget kan? Berarti next-nya 5 pangkat 4. Salah. Bukan 5 pangkat 4. Ayo, berarti 5 pangkat berapa? Kalau next-nya 4 pangkat 5, nice. Kalau selanjutnya, berarti kan kita lihat dulu. Angka yang gedenya ini, 2, 3, 4, 5. Itu berurutan kan teman-teman ya? 2, 3, 4, 5. Itu berurutan. Nah, 2, 3, 4, 5 itu berurutan. Berarti kan angka selanjutnya adalah 6 gitu kan? Habis itu 3, 4, 5 di pangkatnya juga berurutan. 3, 4, 5 harusnya 6. Oh, kok 6? 5 maksudnya ya. 5 pangkat 6. Berarti 5 pangkat 6 lah. Nice banget. Berarti jawaban kita 5 pangkat 6. Gimana cara mencari 5 pangkat 6? Sebenarnya gampang aja. 5 pangkat berapapun, pangkat 1.000.000 kek, pangkat 10 juta kek, belakangnya pasti angka 5. Iya kan? Yang ini enggak, yang ini enggak, yang ini enggak. Pertanyaannya, yang mana yang kita pilih? Apakah yang E atau yang C? Sebenarnya pakai perkiraan-perkiraan boleh teman-teman. Kalau misalnya sudah terbiasa pakai perkiraan, misalnya perkiraan tuh gimana Kak? Kayak gini, kalau aku dulu ya, kalau aku misalnya malas bikin 5 pangkat 6 tuh berapa gitu kan. Nah, teman-teman tentunya tahu 5 pangkat 6 ini boleh nggak? Boleh jawab di kolom chatnya ya. Boleh nggak aku ubah jadi 5 pangkat 2, 5 pangkat 2, 5 pangkat 2? Boleh nggak teman-teman? Jawabannya boleh. Nah, ini sebenarnya cuma dipikir-pikirin di otak aja ya. Kalau aku dulu kupikirin di otak aja. Kemudian 5 pangkat 2 ini kan 25 kali 25 kali 25. Masih pusing aku mikirinnya. Bikinlah pendekatannya. Seandainya 20 kali 20 kali 20, hasilnya berapa teman-teman? Hasilnya 20 kali 20 kali 20 adalah 8.000. Otomatis 25 kali 25 kali 25 di atas 8.000. Maka jawabannya adalah yang C. Tapi selebihnya penentuan 5 pangkat 6-nya itu terserah kalian. Mana yang paling gampang menurut kalian, silahkan diaplikasikan. Ini hanya aku ngasih kayak, oh ini ada opsi nih, kalau aku dulu bisa kayak gini, kayak gitu loh teman-teman.
Ya, jadi bukan sesuatu yang jadi kewajiban banget, tapi silakan di ini aja deh, di teman-teman pilih aja. Oke, tutor D, udah selesai ini. Emang dari tadi kita ngapain cuy? Nah, oke aman ya. Sekarang apakah boleh kita lanjut teman-teman? Sambil kita lanjut, ini listriknya udah nyala. Sebentar ya, sebentar. Lanjutlah ya. Lanjut ke soal yang berikutnya. Sebentar, teman-teman. Sebentar. Oke, langsung lagi. Kita mulai aja langsung dari soal yang berikutnya. Soal yang berikutnya teman-teman, kita coba bahas yang tadi deh. Ya, kalau nggak salah sih aku kalau nggak salah ingat, yang tadi itu yang ini, itu ada di soal pretestnya. Coba kita bahas bareng-bareng. Ada angka 42, 13, 19, 49, 19, 19, 56, 25, dan 19. Kalau teman-teman perhatikan, ada bentuk yang berulang di situ. Ada yang kayak, apa ya, kayak kok terus-terusan dia muncul gitu kan. Nah, itu adalah angka 19. Kalau misalnya angkanya sering muncul, coba fokus sama angka itu dulu teman-teman. Kenapa aku bilang fokus sama angka itu? Karena siapa tahu, oh ya pollingnya, mohon maaf. Iya ya pollingnya. Sambil kita buka pollingnya ya, tapi sambil untuk yang ini sambil kita kerjakan langsung, karena tadi sudah ada di pretestnya kalau tidak salah. Nah, pollingnya sudah dibuka. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya ini, gimana cara kita menentukannya? Gitu kan? Gimana cara kita menentukan jawabannya? Nah, sekarang di sini ada angka 19 yang sering banget muncul. Kalau sering banget muncul, coba kita lingkarin dulu si angka 19-nya. Nah, apakah dia membentuk pola, teman-teman? Ternyata ada yang membentuk pola. Yang mana tuh? Seandainya nih kita hapus, 19-nya ini selang-seling 2. Ya kan? Selalu dia selang-seling 2. 19 angka-angka, 19 angka-angka, 19 angka-angka, dan seterusnya. Maka kalau sudah ada yang seperti ini, anggap aja dia sebagai bentengnya, atau tidak usah dihiraukan. Nggak usah dipedulikan, didiamkan aja. Dia akan selalu jadi pembatasnya. Berarti fokus kita kemana sekarang teman-teman? Fokus kita di sini dari 42 ke 13 itu kan susah ya untuk mencari polanya ya. Mending kita bikin 42 ke 49. 42 ke 49 ditambah 7. 49 ke 56 ternyata ditambah 7 juga. Otomatis untuk angka yang berikutnya harus kita tambah 7 juga. Siapa yang kita tambah 7? 56-nya. 56 tambah 7 sama dengan 63. Dapatlah jawabannya yang C. Selesai sebenarnya. Kenapa langsung yang C? Karena kan memang hanya ini doang yang 63 yang sebelah kirinya. Kebetulan untuk optionnya mempermudah kita. Option A kan 18 sudah pasti salah. Yang B 62. 62 juga sudah pasti salah. Kemudian yang D 66. Yang E 30. Oke, jadi untuk yang ini walaupun kita tidak cari angka belakangnya, tapi pasti hasilnya pasti 31. Oke teman-teman, nah sekarang kita coba boleh lanjut lagi ke soal berikutnya ya. Yang ribet tuh kalau udah deret huruf Kak, menurutku pribadi bahkan deret huruf gak ada ribetnya. Nanti kita coba ada soal di akhir. Deret huruf tuh sama teman-teman, hanya saja ubah ke angka dulu. Oh masih bingung ya? Oke siap, masih bingung deh. Oke, kalau misalnya masih bingung, pada intinya ya, ini ku kasih warna ya. Coba teman-teman fokus ke masing-masing warnanya. Jadi kita lompat-lompatnya tuh selang-seling 2. Oke, 31-nya dari mana, Kak? Nah, 31-nya coba fokus sama yang warna ungu. Yang warna ungu ini, dialah yang berteman. Dialah yang berpasangan. 13 pasangannya 16. 19. Apa hubungan 13 dengan 19, teman-teman? Tambah 6. 19 ke 25, hubungannya tambah 6. Kemudian 25 untuk angka berikutnya harus tambah 6 juga. Maka di sini kita cari 25 tambah 6 sama dengan 31. Oke deh. Kalau misalnya ada opsi 2 Kak, 63-nya gimana? Ya udah, yang seperti ini. Kita carilah yang tanda love ini teman-teman.
25 tambah 6. Pelan-pelan ya? Siap, pelan-pelan ya. Abang kalau deretnya per peran ada nggak contohnya? Nanti di bawah ada yang desimal. Desimal sama dengan perperan. Perperan itu maksudnya pecahan ya. Oke? Boleh teman-teman? Kita coba lanjut lagi ke soal berikutnya. Kita pelan-pelan aja, tapi semoga bisa banyak yang kita jawab. Nah, sekarang coba yang bikin untuk soal yang ini teman-teman, buat yang mau jawab di pollingnya, tapi supaya efisien, supaya banyak yang kita bahas, aku sambil ngerjain nggak apa-apa ya. Buat teman-teman yang mau ngerjain sendiri, boleh banget dijawab di pollingnya. Buat yang mau nonton, sambil kita kerjain aja langsung. Nah, sekarang 600, 400, 1900, 500, 5800, 600, 17.500. Sepertinya gede banget angkanya. Kita mikir gitu langsung kan? Nah, tapi teman-teman, untuk mempermudah kita, kalau misalnya soalnya seperti ini, sebentar ya, sebentar teman-teman, mohon maaf. Nah, semoga sudah kembali. Nah, tapi kalau soalnya seperti ini, kebetulan kita dimudahkan. Kenapa dimudahkan, teman-teman? Karena untuk, walaupun dia ribuan, tapi dua angka nolnya ini bisa kita abaikan, teman-teman. Oke? Untuk yang ini, dua angka nolnya bisa kita abaikan. Kenapa? Karena dia selalu muncul angka nolnya. Sama-sama muncul dua angka nolnya, daripada kita ribet mikirkan dia ribuan, kita pikirkan aja dia sebagai angka yang biasa. Oke, teman-teman, gitu ya. Kalau misalnya ini karena memang dimudahkan banget kitanya. Oke, kalau misalnya ada yang terganggu sama pollingnya bisa langsung di close teman-teman. Santai aja, nggak usah dibawa pusing. Nah, sekarang kita balik lagi ke soalnya. 6, 4, 19, 5, 58, 6, 1, 7, 5. Kalau sudah seperti ini bentuk polanya, tentunya kita sudah dimudahkan banget. Kenapa? Karena kan udah gampang kan? Apa tuh polanya teman-teman? Pertama, kalau kita cek ya, kalau kita cek 6 ke 4 min 1, min 2. 4 ke 19 itu polanya apa teman-teman? Tambah 15. 19 ke 5 itu polanya apa teman-teman? Dikurang 14. 5 ke 58. Loh kok jadi naik banget? Jadi aneh polanya. Kok nggak ada polanya yang konstan, yang bagus, yang cantik itu kok nggak ada gitu kan? Nah, kalau tidak dapat yang selang-seling 1, maka kita coba yang selang-seling 2. Yang seperti yang tadi teman-teman. Semoga temponya sudah lebih pelan daripada yang tadi. Semoga teman-teman bisa ngikutin. Oke, nah sekarang kita coba yang selang-seling 2. Dari misalnya 6 ke 19, ada nggak polanya? 6 ke 19 itu polanya adalah 6 ke 19. Ada hubungannya nggak ya? Ada. Pilihannya itu bisa kita bikin misalnya plus, sebentar ya. Kita keep dulu. Ini kita sambil belajar ya teman-teman ya, biar paham alur polanya, nanti ketahuan salahnya di mana. Oke? 19 ke 58. Kalau kita bikin, loh kok gede banget ya kan? 19 ke 58 nanti ditambah 39. Termasuk juga 58 ke 175, itu nanti bakal gede banget juga. Kalau misalnya kita cari selisihnya, dapatlah nanti 117. Apakah ini membantu kita? Enggak. Kenapa? Karena masih gede, sebenarnya membantu lah ya. Nah, tapi teman-teman, untuk di sini, sebentar. Untuk yang pola selanjutnya, 4 ke 5, itu ada nggak ya polanya? Kita memastikan kan? 4 ke 5 ada, ternyata cuma tambah 1. 5 ke 6, ternyata cuma tambah 1. Berarti untuk pola berikutnya, yang gampang ini, yang paling gampang dulu, yang tambah-tambah 1, itu berarti berapa teman-teman? Tambah 1 berarti 7. Berarti nanti 700 lah nanti pola angka yang di depannya. Ingat ya, aku bedain aja warnanya biar teman-teman makin paham. Fokus sama yang biru dulu. Yang biru ini dia selang-seling 1. Fokus sama yang ungu, dia nanti apa polanya, itu yang perlu kita cari. Nah, sekarang plus 13, plus 39, kemudian plus 117. Ada nggak hubungan mereka? Ternyata ada. Sama-sama dikalikan 3. 13 ke 39 kali 3. 39 ke 117 dikali 3. Maka untuk pola berikutnya, kita carilah kali 3. 117 dikali 3. Berapa teman-teman? Ini hanya perkara angka yang gede aja. Oke? Yang penting kita paham ngerjainnya. Kalau perkara angka yang gede, nanti kita doakan angkanya nanti kecil-kecil. Gitu aja.
Nah, berarti kita tahu nih, tambah 351, berarti tugas kita menambahkan yang ungu 351 ini dengan angka sebelumnya. Tambahkanlah 175 ditambah 351 sama dengan dapat yang berapa teman-teman? 5, 2, 6. Dapatlah yang jawabannya yang bola. Ih, banyak banget ya, 820. Nah, benar, kali 3 tambah 1. Ada juga teman-teman cara lainnya, maksudnya penentuan lainnya. Gimana tuh penentuan lainnya? Misalkan, ya ribet kali. Nanti kita bikin soal yang mudah-mudah aja teman-teman. Kak, lebih gampang lagi dong Kak. Aku agak bingung juga nih. Gimana nih? Apakah kita bahas yang ini aja ya, aku cari yang langsung ku skip ke yang mudah aja kali ya, biar lebih nyaman. Gimana nih? Nyamannya yang mudah aja lah ya. Yang susah Kak, nah, mampus lah kita. 800 orang nggak mungkin satu suara semua. Jadi semoga apa yang ku sampaikan bisa sesuai sama mayoritas aja ya teman-teman ya. Semoga bisa saling menerima aja. Nah, satu lagi tadi, 600, 900 ini, itu sebenarnya bisa juga kayak gini buat teman-teman yang lain tadi bilangnya, bisa juga dikali 3 tambah 1. Boleh? Ini maksudku adalah untuk caranya itu sebenarnya bisa banyak, teman-teman. Jadi selama dia polanya selalu konstan, nggak apa-apa. 19 ke 58 kali 3 tambah 1. 58 ke 175 kali 3 tambah 1. Maka untuk yang berikutnya akan kali 3 tambah 1 juga. Jadi teman-teman, kalau misalnya kali 3 tambah 1, selama dia memang konstan, nggak masalah. Hasilnya juga dijamin sama. Hasilnya nanti akan tetap bola. Gitu ya. Oke? Nah, sekarang kita coba next lagi teman-teman, lanjut ke soal yang berikutnya. Coba sekarang ke teman-teman kerjakan buat soal yang ini. Untuk pollingnya sudah kubuka. Buat yang mau jawab silahkan coba jawab sendiri. Nanti bisa dibuka lagi pollingnya. Yang nggak mau jawab jangan dibawa pusing, di close aja langsung zoom-nya. Oh bukan, di close langsung pollingnya ya teman-teman ya. Nah sekarang kita tonton bareng-bareng nih. Kita lihat bareng-bareng. 1, 1, 2,5, 5,5, 10. Kasih waktu buat SS dong Kak. Oke siap. Tapi nanti mungkin materinya akan ku-share juga. Oh ini buat kelas yang ini ya, yang umum ya. Ya udah. Nanti silakan teman-teman pas nanti aku udah selesai langsung di screenshot aja. Atau teman-teman yang udah punya screenshot yang berbaik hati mau share di kolom chatnya, nice banget. Ya, langsung kita doakan surga dah, masuk surga langsung. Oke. Nah, sekarang balik lagi ke sini. Kalau misalnya koma-koma atau desimal, apakah makin sulit? Enggak. Tetap aja cara ngerjainnya sama. Cari polanya teman-teman, dia selisih berapa. Tambah-tambah berapa misalnya gitu kan. Contohnya buat yang ini. 1 ke 1 kok kayaknya nggak ada pola gitu kan. 1 ke 1 sepertinya tidak ada polanya. Berarti kita skip dulu aja. Atau kita bikin tambah 0. Boleh kita bikin tambah 0 aja. Untuk sementara gitu kan. Nah, 1 ke 2,5 apa hubungannya teman-teman? Tambah 1,5. Jelas dong untuk yang ini? Jelas. Kemudian untuk yang berikutnya, 2,5 ke 5,5 itu berapa? Tambah berapa? Itu tambah 3,0 atau tambah 3. Dari mana Kak caranya? Itu masih desimal biasa teman-teman. Jadi kita bayang-bayangin juga harusnya sudah bisa. Tapi kalaupun tidak bisa, kurangkan manual. 5,5 dikurang 2,5. Kurangkanlah, dapatlah 3,0. Seperti itu ya. Nah, lanjut lagi untuk yang berikutnya. 5,5 ke 10 ditambah 4,5. Nah, kalau kita sudah sering latihan, harusnya udah kelihatan sebenarnya ini. Bahwasanya 1,5, 3, 4,5 itu ada polanya. Apa polanya? Kalau kita bikin dia pola bertingkatnya, tambah 1,5. Kalau yang ini ke sini, tambah 1,5. Ini ke sini, 1,5 juga. Ternyata polanya konstan. Selalu tambah 1,5. Berarti tugas kita sekarang lanjut lagi polanya. Berarti kan harus tambah 1,5 kan? Nah pertanyaannya, 4,5 ditambah 1,5 berapa teman-teman? Harus 6. Iya kan? Nah sekarang lanjut lagi ke soal ke angka berikutnya. Berarti tugas kita mengisi berapa sih? 10 ditambah 6. Itulah tugas kita sekarang. Tugas kita berapa 10 tambah 6? Jawabannya adalah 16. Silakan yang mau screenshot di screenshot teman-teman. Nah, gitu dia ya. Jadi kalau misalnya dibilang
Untuk yang ini, soal yang ini, walaupun dia desimal, secara pengerjaannya akan selalu sama. Soal-soal deret angka itu akan selalu sama polanya, teman-teman. Hanya tambah, kurang, kali, berulang-ulang, cari polanya konstan, ya udah selesai pasti. Gitu dia ya. Oke, semoga udah pada di screenshot semua. Kita lanjut lagi teman-teman, biar makin banyak soal yang bisa kita bahas. Bang, ajarin dong cara hitungan desimal. Mungkin untuk hitungan desimal mungkin di materi yang lain ya teman-teman, biar lebih bertahap gitu loh, biar nggak terlalu nyampur. Sekarang kita coba fokus sama yang deret dulu. Nggak apa-apa ya teman-teman ya. Nah, sekarang ada tadi yang bilang, Kak, gimana kalau misalnya tambah yang ribuan lagi? Kita coba yang ribuan lagi. Nah, sekarang untuk pollingnya, aku izin buka lagi buat yang mau jawab di pollingnya dipersilahkan, buat yang nggak mau langsung di close aja. Sekarang 300, 800, 300, 600, 1100, 600, 900. Menurut teman-teman, jawabannya seperti apa? Ini masih kategori soal yang nggak sulit juga. Sebenarnya soal pola itu jarang banget tadi yang sulit sebenarnya ya. Nah, untuk yang ini, 300, 800, 300, 600. Ada nggak pola yang berulang yang teman-teman lihat? Ada nggak kira-kira kok angkanya itu aja yang muncul gitu kan? Ternyata ada. Yang bagian mana tuh? Kalau kita lihat, di sini kok ada 300 dan 300 ya. Kemudian, di sini kok ada 600 dan 600 ya. Nah, kok kayak dia, apa ya, kok kayak dia muncul-muncul terus. Dia kayak mengapit sesuatu gitu kan. Nah, yang berikutnya, dari 800 ke 1100, inilah sepertinya yang berpola, teman-teman. Kalau mau kita sadari, si 300 dan 300-nya seperti mengapit. 600 dan 600-nya seperti mengapit. Kemudian di sini ada 900. Otomatis, satu hal yang udah kita tahu pastinya, di sini akan diapit oleh si 900 juga. Jadi dia akan selalu seperti itu. 300, 600, 900, lanjut lagi 1200. Pertanyaannya kita, yang di tengah-tengahnya kita isi apa? Gitu kan? Yang di tengah-tengahnya ini, ya udah kita ambil aja dari pola yang ini. 800 ke 1100 tambah 300. 1100 berarti kita bikin polanya konstan tambah 300. Maka dapatlah di sini, isilah angkanya teman-teman, 1100 ditambah 300, dapatlah angkanya 1400. Maka jawaban yang paling benar adalah 1400 dan 900. Oh iya, sampai F ya teman-teman ya. Yang jawab F kudoakan langsung lolos jadi menteri. Intinya itulah. Pokoknya jawaban yang paling benar yang D ya. Lompat 3 juga bisa tambah 300. Nice banget. Pokoknya ingat teman-teman, kalau soal deret itu caranya mungkin bisa beda-beda. Loh, kalau caranya beda, apakah jawabannya beda? Kalau caranya beda, tapi polanya selalu konstan, jawabannya nggak mungkin beda. Percaya sama aku teman-teman. Jadi mungkin cara kita menjawab dengan sebelah kita bisa beda. Tapi selama memang muncul konstan polanya, konstan itu maksudnya gini, selalu tambah 300, selalu diapit oleh 300, kayak gitu dia. Oke, lanjut ya. Lanjut. Kalau beda agama gimana Kak? Kalau beda agama saranku nggak usah dilanjut teman-teman. Sedangkan yang satu agama aja susah, apalagi yang beda agama. Mohon maaf. Kita lanjut, kita balik fokus ke soal lagi. 610, 590, 295, 285, dan seterusnya. Soal baru kita buka untuk pollingnya lagi ya. Buat yang mau jawab silahkan di pollingnya, jangan di kolom chatnya. Takutnya nanti pada marah-marah. Dulu pernah ada pengalaman satu orang kehilangan nyawa cuma karena menjawab di kolom chatnya teman-teman. Jadi saranku hati-hati aja sih. Oke, kalau mau jawab silahkan di pollingnya. Balik lagi di sini. Kalau kita lihat angkanya mungkin agak gede, angkanya mungkin tiba-tiba ada desimal. Dan kalau kita lihat di kolom optionnya dari A sampai E desimal semua. Apakah tingkat kesulitannya lebih tinggi? Jawabannya enggak. Jadi teman-teman, kalau ada yang nanya, Kak, soal tentang pecahan dong atau per dong. Pecahan dengan desimal sama aja. Gitu ya. Pecahan dengan desimal sama aja. Nah, sekarang kita lihat yang ini. 610 ke 590. Seperti biasa, kita langsung bikin pola yang sederhana dulu. Kita cek dulu satu-satu. Karena kan ini dia polanya tuh kayak konstan gitu kan teman-teman ya. Turun terus atau misalnya naik terus angkanya. Ini kan turun terus. Berarti kita cek satu-satu aja dulu. 610 ke 590 berapa teman-teman? Min 20 dikurang 20, ya kan? Kemudian kalau teman-teman sadari,
590 ke 295 bisa sih dikurang, tapi ternyata dikurangi 295. Loh, kalau dikurang 295 kan sama aja dengan dibagi 2. Ternyata itu gampang, teman-teman. Hubungan antara 590 dan 295 ternyata dibagi 2. Coba kita cek lagi apakah memang konstan polanya. Habis itu 295 ke 285 ternyata dia dikurang 10, teman-teman. Iya kan? Dikurang 10. Habis itu dia, oh sorry banget ya, ini aku salah ketik soal ini, mohon maaf banget, mohon maaf. Yang ini 600. Harusnya konstan kurang 10 ini. Sorry guys, sorry banget. Sorry, silakan yang mau gebukin langsung datang kalian ke Kalimantan Selatan, ku kasih tahu alamat kosku, gebukin aja sekarang. Oh enggak ya, makal pelan-pelan bang. Iya, mohon maaf. Ini tadi, maaf ya, yang ini 600. Yang paling ujungnya itu 600. Jadi ini biar konstan. Bukan biar konstan, emang aku yang salah tulis. Jadi nanti jawabannya ketemu dia di bawah. Maaf ya, 600 nggak akan jadi berubah cara ngerjainnya. Oke? Nah, sekarang kita balik lagi deh. 285 ke 142,5. Ternyata gampang aja, udah ke-spill ya. Ini juga dibagi 2. Oke, teman-teman. Kalau udah sama-sama kita lihat nih, dikurang 10 dibagi 2, dikurang 10 dibagi 2, habis itu otomatis pola berikutnya akan selalu dikurangi 10 dan akan selalu dibagi 2. Ya kan? Nah, dikurangi 10, 142,5 kita kurangkan dengan 10, berapa hasilnya teman-teman? Buat yang nggak tahu mengurangi, ini sedikit aja ya, trivia aja. Cara mengurangkan desimal 142,5, kalau dibilang dikurang 10, jangan dibikin seperti ini. Kenapa? Karena dikurang 10 itu artinya harus kita tulis di sini. Komanya, koma 0. Karena 10,0 itu sama dengan 10. Jadi komanya itu harus setara gitu ya. Nah, barulah bisa dikurangkan 132,5. 132,5 itulah jawabannya untuk yang di sini ya kan. 132,5. Nah, udah kita dapat tuh 132,5. Tugas kita yang berikutnya 132,5 kita bagi 2. Semoga paham ya teman-teman ya. Kan udah gampang aja kan, ini tinggal perhitungan biasa kan. 132,5 bagikanlah sama 2. Berapa teman-teman? Dibikinlah jarinya 132 jari. Bagilah 2 jarinya. Dapatlah hasilnya 66,25. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Gitu ya teman-teman ya. Aman? Gampang ya teman-teman ya. Kalaupun bisa. Aman teman-teman? Iya, kalaupun memang 610 jawabannya bisa diubah. Misalnya jadi 137, tapi mungkin nggak ada di option, nanti bakal jadi lebih pertanyaan lagi ya. Intinya itu typo lah yang tadi. 66,25 dari mana? Waduh, 66,25 ini teman-teman, 132 ini yang sebelumnya ini, kita bagi 2 disuruhnya. Bagikanlah. Kalau kita bagikan, dapat dia 66,25. Oke, sekarang next lagi. Semoga teman-teman udah nge-screenshot. Sekarang kita coba lagi teman-teman. Soal berikutnya. Nah, 4, 7, 11, 18, 29, 76. Sebentar, ini kok ada yang percaya ya itu dibunuh? Enggak ya, teman-teman. Dulu yang jawab chat itu, yang jawab jawaban di kolom chat nggak benar-benar dibunuh kok. Kalian jangan langsung percayalah. Nih, kelas anak SMP atau gimana sih? Nggak dibunuh ya, aku bercanda. Kalian jangan takut nyawanya hilang. Oke, balik lagi. 4, 7, 11, 18, 29, dan yang terakhir adalah 76. Gimana cara menentukan polanya teman-teman? Seperti biasa, kita cek lagi. Untuk yang ini, hubungan satu-satunya itu gimana? Gitu kan? 4 ke 7 apa hubungannya? 11 ke 18 apa hubungannya? 18 ke 29 apa hubungannya? Oh iya, pollingnya. Siap. Pollingnya kita buka lagi teman-teman. Sebentar ya, kita buka lagi. Oke, nah sekarang 4 ke 7 itu kita anggap dulu aja, oh ya udah deh 4 ke 7 itu kan tambah 3 gitu kan. Nah kalau kita lihat 7 ke 11 itu tambah 4, 11 ke 18 itu tambah 7, 18 ke 29 tambah 11, loh kayak berulang gitu kan. Berulang itu apa maksudnya? Ternyata apa yang kita tulis di angka sebelumnya itu yang akan menjadi penambahnya. Ibaratnya, gampangnya teman-teman, si 11 ini hasil dari 7 tambah 4.
Kemudian, si 18 ini hasil dari 11 tambah 7. Kemudian 29 hasil dari 18 tambah 11. Otomatis untuk mencari angka di sini kita menambahkan 2 angka sebelumnya. 29 tambah 18. Berapa teman-teman? 29 tambah 18. Hasilnya adalah 47. Benar. Kalau misalnya secara teori ini namanya deret Fibonacci. Ya, tapi sebenarnya paling penting tahu cara ngerjainnya aja. Oke, teman-teman, Fibonacci itu apa ya? Fibonacci itu artinya dia menjumlahkan, misalnya kita bikin yang baru deh. 25, aku bikin angka bebas aja gitu awalnya. 25. 25 berarti angka berikutnya 7. Kenapa 7? Karena 2 tambah 5. Gitu kan? Kemudian 5 ke 7, angka berikutnya berapa? 12. Habis itu 7 ke 12 adalah 19. Jadi akan selalu dijumlahkan 2 angka yang sebelumnya. Itu namanya bilangan Fibonacci, teman-teman. Sabar Mas, gue mau ngitung udah kejawab. Nah, gimana teman-teman? Mungkin bisa saran buat next class, karena besok aku juga bakal ngisi kelas yang sama. Kira-kira senyamannya teman-teman gimana? Apakah kita kasih waktu dulu untuk ngerjain, atau langsung kita kerjain bareng-bareng? Ayo, dipilih sambil ku lanjut nih. Langsung atau langsung dikerjain sendiri? Nah, bareng-bareng ya. Semoga teman-teman udah pada setuju. Semoga teman-teman tadi yang nggak setuju bisa ngelihat suara mayoritas aja. Semoga saling memahami lah ya kita ya. 800 orang susah aku menyatukannya, guys. Nah, sekarang lanjut aja deh. Kita lihat nih. Soal berikutnya, untuk pollingnya sudah belum kubuka. Aku kenapa bohong-bohong ya? Untuk pollingnya sudah kubuka. Silahkan dikerjakan, teman-teman. Untuk yang ini, 2, 3, 6, 7, 14, 15. Angkanya kita balik lagi ke yang kecil, tapi apakah jauh lebih mudah? Kita cek pelan-pelan, teman-teman. 2, 3, 4, 7, 14, 15. Gimana cara ngerjakannya, teman-teman? Untuk 2 ke 3, itu tambah 1. 3 ke 6, itu diapain, teman-teman? Ditambah 3 boleh deh kita tulis. 6 ke 7, tambah 1. 7 ke 14, tambah 7. 14 ke 15, tambah 1. Ada pola yang mirip banget, yaitu tambah 1. Tambah 1, tambah 1, tambah 1. Loh, kok ini kali tambah 3, tambah 7 gitu kan? Ternyata 3 ke 6 ini bisa kita ubah polanya jadi kali 2. 7 ke 14 bisa juga jadi kali 2. Muncullah pola yang udah benar-benar konstan. Kalau memang udah kali 2, berarti tugas kita di sini, kalikanlah dulu dia kali 2. 15 kali 2, 30. Setelah kita kali 2, jangan lupa teman-teman, tambah 1. Kenapa tambah 1? Karena memang sudah polanya tadi kan? 30 tambah 1 sama dengan 31. Mudah sekali ya. Percaya deh teman-teman, untuk semua soal deret sebenarnya mudah. Oke? Nah, sekarang kita coba lanjut ke soal yang berikutnya. Pola selang-selingnya juga bisa. Nice. Intinya teman-teman, soal yang berbeda, cara yang berbeda itu pasti bisa menghasilkan yang sama selama dia konstan. Oke, mohon maaf. Sekarang kita lanjut lagi yuk. 4, 5, 2, 10, 12, 8, 4, 8, 5, 1. Sekarang kita coba buka untuk pollingnya. Ayo teman-teman, apa nih kira-kira untuk polanya? Pertama, kita cek dulu, 4 ke 5, ada nggak ya hubungannya? Sebenarnya 4 ke 5 ini, kalau kita lihat ya, hubungannya tuh ditambah 1, sederhana lah, ditambah 1 dia. Kemudian kalau 5 ke 2, ternyata 5 ke 2 ini min 3, dikurang 3 dia. Nggak ada lagi pola lainnya kan? Nah, kemudian dari 2 ke 10, itu polanya apa teman-teman? Dari 2 ke 10 bisa ditambah 8. Kalau misalnya kita pikir-pikir ya, ini nanti bisa ditambah 8, bisa juga nanti dikali 5. Iya kan? Karena dia masih angka bulat. Jadi antara dikali 5 atau tambah 8, kita keep dulu aja. Nah, oke, Kak Christine, Kak boleh diulang soal yang sebelumnya. Kata Kak Fajar nggak boleh. Kata Kak Rizky Fajar. Jadi aku ngikut Kak Rizky aja. Oh nggak, nanti ku ulang lagi ya. Nah, dari 10 ke 12 teman-teman. 10 ke 12 apa polanya? 10 ke 12 ternyata ditambah 2. Kita coba dulu karena angkanya masih kecil sebenarnya. Masih kecil-kecil. 12 ke 8 itu pola berikutnya dikurang 4.
ya kan? Dikurang 4. Kemudian yang berikutnya, dari 8 ke 48, ini dikali 6. Oke, nah seandainya teman-teman yang ini tadi kuhapus, langsung ku bikin kali 5 aja. Ketahuan nggak ini polanya? Boleh jawab di kolom chatnya. Ada yang bisa ngelihat polanya nggak? Ayo, jangan dibawa pusing dulu. Di pelan-pelan aja teman-teman. Nah, teman-teman yang lain tuh pada bisa. Ini saingan-saingan kalian loh, jadi jangan mau kalah. Ada yang bisa kelihatan? Coba lihat yang warna-warnanya sama. Jadi udah kubedain tadi warnanya. Yang warna merah, dia plus 1. Habis itu, min 3. Habis itu, kali 5. Plus 2, min 4, kali 6. Berarti yang selanjutnya, kan merah lagi kan? 48 ke 51, tambah 3. Habis itu yang berikutnya apa? Min 5. Kenapa min 5? Awalnya min 3, min 4, otomatis selanjutnya min 5. Lanjut lagi, kita bikin yang birunya. Awalnya kali 5, kali 6, ya kali 7. Gampang banget. Sekarang tugas kita hanya mengisi angkanya. Berarti yang ini 51 dikurang 5. Berapa teman-teman? 51 dikurang 5. Jawabannya adalah 46. Nah, sekarang yang di sini. Ini udah kita isi 46 kan? Di sini kita isi lagi. Berapa 46 dikali 7? Dapatlah hasilnya 322. Dapatlah jawabannya yang A. Gitu ya. Jadi sebenarnya teman-teman, yang mau kutunjukin di sini adalah pola seperti ini pun ada. Kalau misalnya kita sering-sering latihan soal, biasanya itu polanya yang hanya selang-seling 1, selang-seling 2, dan yang hanya tambah-tambah terus langsung konstan. Yang gampang banget lah menurutku pribadi ya. Yang gampang. Cuman karena kita lagi belajar, nggak ada salahnya dong menambah variasi soal supaya teman-teman nggak kaget aja. Selebihnya perbanyak latihan soal teman-teman. Karena untuk SKD itu hanya soal-soal anak SMP. Pelajaran anak SMP. Nggak ada sama sekali soal yang rumusnya itu rumus anak SMA. Hanya percaya teman-teman, perbanyak latihan soal pasti berguna banget. Gitu ya. Nah, perkara caranya, teman-teman silahkan dipilih masing-masing cara yang mudah menurut masing-masing aja. Oke? Gimana? Aman lah ya? Semoga aman teman-teman, karena habis ini bakal lanjut ada kelas lagi. Jadi aku mohon maaf kalau misalnya kita bahasnya segini dulu. Besok kita bakal ketemu lagi di materi apa ya, aku lupa. Besok tetap bahas TIU juga di jam yang sama teman-teman. Kalau ada waktu dipersilakan banget buat join. Nah, semoga apa yang kita bahas malam ini semoga bisa berguna. Selebihnya aku bantu doa semoga kalian langsung lulus di percobaan tahun ini. Amin, semoga dilancarkan, dimudahkan semuanya ya teman-teman ya. Akhir kata aku ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Jangan lupa jaga kesehatan. See you next time. Dadah.